Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi, bertatap muka meskipun dalam online ataukah daring. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya dalam menyampaikan terkait pembelajaran, teori belajar, dan motivasi pembelajaran itu seperti apa. Nanti saya akan sampaikan dalam materi yang saya sudah susun, disampaikan dalam materi ini. Dan mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya dalam menyampaikan materi tersebut bagi Bapak Ibu sekalian. Dan selawat berserta salam tak lupa kita haturkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang patuh dan taat pada ajarannya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, peserta dalam pembelajaran teori belajar dan motivasi pembelajaran, ada beberapa hal yang harus disampaikan, diantaranya terkait dengan tujuan pembelajaran di dalam teori belajar dan motivasi pembelajaran itu seperti apa. Tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan peserta mampu menjelaskan teori-teori terkait dengan belajar itu seperti apa, harus memberikan contoh aplikasi teori belajar dalam proses pembelajaran itu seperti apa, mampu menjelaskan terkait dengan motivasi belajar yang benar itu seperti apa, mampu mendeskripsikan unsur-unsur yang mempengaruhi terkait motivasi belajar itu seperti apa, dan Bapak Ibu dapat menjelaskan prinsip belajar di dalam teori belajar ataukah motivasi belajar untuk orang dewasa itu seperti apa. Nah, apa yang dijelaskan di dalam teori belajar itu, apa yang biasa kita lihat, apa yang biasa kita dengar, apa yang biasa kita kecap, apa yang biasa kita sentuh, apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bayangkan, ataukah apa yang kita rasakan, itu diantaranya proses di dalam belajar. Kenapa dikatakan demikian? Karena belajar itu ya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ataukah yang kita rasakan, diantaranya yaitu kita belajar. Proses belajar itu dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, ataukah kita dari mulai kita mengenal sekolah atau sampai kita ke liang lahat, kita harus tetap terus belajar. Belajar itu dikatakan dalam teori belajar sepanjang hayat. Nah, di dalam teori belajar itu yang dikatakan bahwasanya dalam teori belajar hampir dipastikan tidak pernah mempunyai sifat ekstrim, dalam arti tidak ada hanya yang hanya memperhatikan aspek hanya mahasiswa, peserta didik, atau aspek dosen dan guru, atau aspek kurikulum, tapi mencakup seluruh proses yang ada di dalam teori pembelajaran. Nah, di dalam teori belajar yang disampaikan oleh Winkel menyampaikan bahwasanya belajar itu sebagai suatu proses kegiatan mental pada diri seseorang yang berlangsung dalam interaksi aktif individu dengan lingkungannya, sehingga menghasilkan perubahan yang relatif menetap atau bertahan dalam kemampuan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, itu menurut para ahli, diantaranya Winkel, menyatakan belajar itu sebagai suatu proses kegiatan mental pada diri seseorang. Nah, yang selanjutnya, hakikat belajar itu seperti apa, yaitu sebagai proses
seseorang memperoleh berbagai kecapan, keterampilan, dan sikap mulai dari masa bayi. Kemampuan untuk belajar pada manusia itu merupakan ciri penting yang membedakan manusia dengan makhluk lain dalam kehidupan masyarakat. Belajar berperan sebagai upaya penerusan perubahan dan pengembangan budayanya seperti apa. Nah, ini ciri-ciri perubahan perilaku sebagai hasil belajar, yaitu ciri-cirinya adanya perubahan yang terjadi secara sadar. Yang kedua, perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan kumulatif, berlangsung terus-menerus dan tidak statis. Perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan ke dalam pembelajaran yang berikutnya. Nah, ini ada pembelajaran pada abad 21 yang sedang kita rasakan itu diantaranya harus dapat menyadari kekuatan dan keterbatasan diri dan terus-menerus mengembangkan kepribadian untuk menjadi lebih baik dan mampu bertindak mandiri dan membuat pertimbangan berdasarkan tanggung jawab pribadi. Nah, itu proses belajar diantaranya dapat terlaksana dengan baik bila dilengkapi dengan 4 hal. Diantaranya kita harus mempunyai sikap mental atau attitude yang baik, mempunyai pengetahuan knowledge yang baik, mempunyai keahlian atau skill yang baik, dan mempunyai kemampuan mempraktekkan atau prestise di dalam proses belajar itu seperti apa. Nah, itu diantaranya proses belajar. Nah, untuk selanjutnya prinsip-prinsip belajar itu diantaranya harus mempunyai kesiapan, persepsi, tujuan, transfer, dan referensi. Diantaranya ada sikap kognitif, afektif, dan psikomotorik, evaluasi, motivasi, keaktifan, keterlambatan, mengalami langsung, pengulangan, tantangan, balikan, dan penguatan. Nah, yang selanjutnya ada teori belajar behaviorism atau tingkah laku. Di antaranya faktor ini ialah yang dapat memperkuat timbulnya respon, bisa positif, bisa negatif, bisa menjelaskan proses belajar yang kompleks, dan semua hasil belajar dapat diamati dan diukur. Ini hasilnya harus menciptakan dari negatif ke positif. Itu diantaranya di dalam teori behaviorism atau tingkah laku. Nah, yang selanjutnya ada teori belajar kognitif, yaitu belajar perubahan persepsi dan pemahaman. Tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang dapat diamati, akan tetapi setiap orang telah mempunyai pengetahuan, pengalaman dalam dirinya yang tertera dalam bentuk struktur kognitif. Proses belajar terjadi bila materi yang baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang dimiliki. Yang lebih jelasnya yaitu terkait kognitif, lebih dekat pada psikologi daripada teori belajar. Nah, yang selanjutnya adalah teori kognitif Barner, diantaranya memilih materi pembelajaran, menentukan topik yang bisa dipelajari secara individu oleh mahasiswa, dan caranya melalui tugas, literasi, ataukah simbolik, ataukah proses belajar di lingkungan itu seperti apa. Nah, itu diantaranya terkait dengan beberapa teori belajar. Dan yang selanjutnya saya akan menyampaikan terkait dengan motivasi dalam proses belajar mengajar. Yang pertama yang saya akan sampaikan, motivasi dan prestasi belajar yang bagus itu seperti apa ya. Diantaranya harus terus berlatih menggunakan keterampilan, menguasai pengetahuan dan keterampilan, dan kita harus mempunyai sifat atau struktur tugas yang tidak sulit atau menyenangkan, dan rekan-rekan harus terlebih mengetahui bahwasanya
Kenapa kita belajar? Motivasi pembelajaran ya untuk menggerakkan kondisi yang menimbulkan perilaku seseorang tertarik itu seperti apa, mengarahkan perilaku seseorang agar semangat, mempertahankan intensitas dalam suatu pembelajaran tingkah laku seseorang untuk tujuan yang diharapkan. Nah, teori motivasi ini banyak disampaikan oleh beberapa ahli, diantaranya tujuan daripada motivasi itu yang terdapat di dalam teori-teori sebetulnya sih untuk menghasilkan power yang dapat menarik individu untuk berusaha mendeskripsikan hubungan antara perilaku dan hasilnya agar apa yang diharapkan itu bisa tercapai. Nah, ini diantaranya ada beberapa kategori motivasi belajar. Dalam belajar yang baik itu seperti apa? Yang diantaranya motivasi selalu bertalian dengan sesuatu tujuan. Fungsi motivasi yaitu sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan, penentu arah perbuatan yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai, menyeleksi perbuatan, dan pendorong usaha untuk mencapai prestasi. Nah, itu yang dinamakan terkait dengan motivasi. Nah, motivasi belajar yang diharapkan itu seperti apa? Di antaranya bentuk motivasi di lingkungan perguruan tinggi atau di sekolah, pasti motivasinya untuk peserta didik atau mahasiswa berbeda-beda. Yang diantaranya itu motivasi timbul oleh guru kalau di sekolah SMA, SMP, SD, dan motivasi timbul oleh dosen bagi mahasiswa kalau itu di perguruan tinggi. Nah, itu diantaranya karena di dalam teori motivasi itu yang bisa diimplementasikan atau bisa diimplementasikan bagi peserta atau mahasiswa, diantaranya itu dalam bentuk belajar. Nanti ada reward and punishment, diantaranya kalau rewardnya seperti nilai, pemberian nilai, pujian, akan misalkan dorongan untuk mendapatkan beasiswa, dan juga ada punishment, diantaranya hukuman apabila mahasiswa ataukah pelajar itu tidak termotivasi belajar dengan baik. Nah, seperti itu hadiah dan penghargaannya seperti apa itu bisa disampaikan dalam teori-teori yang akan disampaikan. Nah, saya nggak akan banyak menyampaikan materi karena terkait dengan waktu. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, apabila ada masukan, ada perbaikan di dalam materi ini, saya mohon bimbingannya karena yang saya sampaikan ini terkait dengan waktu. Mohon maaf apabila banyak hal yang kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.